Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Wiweko Eka Parosa dalam mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 untuk semester genap ya, tahun 2020 dan 2021. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian masih sehat walafiat dan masih tetap semangat. Sudah setahun ini ya, hampir setahun atau mau setahun, negara kita masih dilanda pandemi COVID ya, dan pergerakannya masih tinggi, belum ada penurunan. Dan akhirnya semester genap ini kita melakukan pembelajaran online kembali ya. Dan karena ada PSBB dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Kalau misalkannya tanggal 25 ada penurunan, mungkin bisa jadi ada tatap muka ya, tidak pembelajaran online lagi gitu. Tapi kalau ditanya, kalau Bapak sih enaknya ya pembelajaran online ya, karena waktunya fleksibel ya kan ya. Tapi mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa belajar mandiri dan tidak terbiasa belajar intinya ya, mungkin akan mengalami kesulitan ya. Oke anak-anak, kita akan mulai untuk akuntansi keuangan ya, mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 semester genap ya. Materi yang akan kita bahas ya untuk semester genap ini, yang pertama yaitu bab 3 ya, yaitu tentang piutang wesel ya. Jadi kemarin sudah kita bahas bab 1 yaitu tentang penjualan kredit ya kan, bab 2 tentang piutang. Nah sekarang untuk semester genap ini yaitu bab 3 lanjutannya, yaitu tentang piutang wesel ya kan. Yang kedua adalah bab 4 tentang utang lancar, dan yang ketiga bab 5 tentang persediaan, dan yang keempat yaitu bab ke-6 ada tentang harga pokok produksi ya kan. Jadi untuk semester genap ini kita akan membahas 4 bab ya, cuma mungkin ya minimalnya 3 bab ya sampai persediaan ya. Oke, langsung saja anak-anak, kita akan bahas bab ketiga ya, untuk piutang wesel, pertemuan pertama semester genap ya, tahun pelajaran 2020 dan 2021. Oke. Pada konsep untuk bab 3 yaitu tentang piutang wesel, kita akan bahas mengenai deskripsi piutang wesel ya kan, dimana A1-nya adalah pengertian, A2-nya adalah ciri-ciri wesel, A3-nya jenis-jenis piutang wesel seperti apa ya, A4-nya yaitu contoh kasus wesel berbunga dan tidak berbunga. Selanjutnya yaitu A5 ketentuan surat wesel, dan A6 adalah jenis-jenis surat wesel dalam akuntansi, dan ke-7 yaitu penentuan nilai jatuh tempo wesel tagih yang berbunga dan tidak berbunga ya, itu yang ke-A. Selanjutnya yang ke-B yaitu pengakuan dan penyelesaian piutang wesel.
Dan yang ke C, pendiskontoan piutang wesel. Jadi ini peta konsepnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai deskripsi piutang wesel. Ya. Kemarin di bab kedua tentang piutang, Bapak sudah menyinggung tentang piutang wesel, ya kan? Jadi yang bab piutang juga kemarin ya sudah Bapak bahas juga tentang piutang wesel, itu baru kulit-kulitnya aja, belum lebih mendalam lagi. Dan sekarang Bapak akan menjelaskan tentang piutang wesel lebih mendalam lagi ya, lebih detail lagi ya. Ya walaupun tidak terlalu dalam-dalam ya. Kalau Bapak menjelaskannya terlalu dalam ya mungkin kaliannya juga pusing ya. Oke, kita mulai ya tentang deskripsi piutang wesel ya. Kita mulai, kita asah otak lagi, kita senam otak lagi ya kan, biar nggak galau ya kan. Asah lagi otak lagi supaya semakin kita mengasah otak kita, semakin otak kita sering kita asah, sering kita gunakan, maka otomatis daya tangkap, daya berpikir, pengetahuan akan semakin luas ya, sehingga naluri dan insting kita akan semakin kuat. Berbeda sekali kalau misalnya otak kita jarang dipakai, pikiran kita jarang dipakai, ya otomatis ya hampir rata-rata nanti gimana ya, Pak saya sudah tidak bisa berpikir lagi. Nah berarti harus terus dilatih lagi ya gitu, sehingga kalau tidak dilatih ya insting, naluri kita ya, kepekaan kita itu tidak akan bisa maksimal ya gitu. Jadi kalau ada info-info, berita-berita di luaran sana itu biasanya kalau orang yang ilmu pengetahuannya kurang dan jarang berpikir ya kan, biasanya kagetan ya dan mau terhasut oleh yang namanya hoax ya. Berbeda kalau misalkannya pikiran kita, otak kita sering dipakai gitu kan, sering dipakai untuk hal-hal positif, sering belajar apapun itu, informasi apapun itu gitu kan, sering kita analisis ya kan, maka walaupun ada berita-beritanya kita tidak akan kagetan ya gitu. Malah sebelum berita itu muncul di permukaan gitu kan, sebelum ada berita kita sudah tahu, oh ini maksudnya seperti ini ya gitu kan. Nah dalam hal masalah ilmu pengetahuan juga, nama masalah informasi juga ya, pastinya kalau orangnya selalu punya pengetahuannya lebih ya kan, daya instingnya tinggi, pastinya dia bisa melihat suatu informasi itu atau suatu masalah itu dari berbagai sudut gitu. Itu enggak satu sudut saja gitu. Oke. Itu saja ya untuk menambah semangat kalian ya. Gitu. Langsung saja mengenai deskripsi piutang wesel. Oke, itu poin yang ke A ya. Oke, A1 adalah pengertian. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditor untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, jadi piutang wesel itu adalah suatu perjanjian ya, ada hitam di atas putih ya, antara debitur itu orang yang meminjam uang ya kan, orang yang kredit ya, barang atau uang dan lain sebagainya, kepada kreditur. Kalau kreditur itu orang yang meminjamkan uang gitu ya kan. Nah,
pengertian. Oke, jangka waktu atau jatuh tempo piutang wesel. Nah, jika kurang dari 1 tahun, maka dilaporkan dalam neraca atau laporan posisi keuangannya sebagai aktiva lancar. Ya kan? Nah, selanjutnya jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan atau diberlakukan sebagai piutang jangka panjang, ya kan. Nah, yang namanya piutang itu jangka panjang atau bisa disebut dengan aset tetap ya. Aset kan ada 2 ya, aset lancar dan aset tetap, ya kan. Gitu. Nah, aset lancar itu ya aset yang tidak produktif gitu, dan nilainya akan semakin turun, ya kan? Berbeda dengan aset tetap. Aset tetap adalah aset yang produktif, ya kan. Contoh, misalnya kamu punya uang 1.000 rupiah, ya kan. 1.000 rupiah kamu simpen di dompet terus. Nah, itu 1.000 rupiah itu adalah aset lancar, tidak produktif kalau kamu tidak digunakan. Nah, tidak digunakan ya, itu berarti nggak produktif. Berbeda sekali kalau misalnya uang 1.000 itu kamu tabungkan. Nah, pas kamu tabungkan atau kamu depositokan. Nah, deposito itu pasti ada yang namanya bunga ya. Nah, berarti yang 1.000 itu seolah-olah kamu belikan aset tetap berupa deposito. Jadi 1.000-nya jadi produktif. Gitu. 1.000-nya kamu jadi produktif. Ya, seperti itu misalnya ya. Oke, nantilah dibahas lagi tentang aktiva lancar sama aktiva tetap ya. Oke, itu jangka waktu atau jatuh tempo piutang wesel. Oke. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wesel. Wesel merupakan surat perintah untuk membayar ya. Jadi perjanjian tertulis yang dibuat oleh debitur ya, bisa diartikan sebagai surat perintah untuk membayar. Yang kedua, penarik dan yang berkepentingan terdiri atas 2 pihak, biasanya antara debitur dan kreditur pihaknya. Selanjutnya, wesel dibuat oleh pihak yang mempunyai utang atau mempunyai piutang, ya kan. Nah, jelas ya, yang dibuat oleh debitur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang. Selanjutnya, wesel membutuhkan akseptasi ya, berarti membutuhkan pihak-pihak yang bisa akseptasi itu bisa melegalkan wesel tersebut ya. Akseptasi itu berarti kalau wesel itu seperti yang Bapak bahas dulu, wesel itu adalah perjanjian tertulis ya, atau bisa diartikan adalah wesel itu adalah surat berharga ya. Nah, surat berharganya itu sebelum jatuh tempo. Kalau setelah jatuh tempo itu wesel itu sudah tidak berharga lagi. Oke ya, maksudnya seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu jenis-jenis piutang wesel. Yang pertama, piutang wesel berbunga, di mana debitur akan dikenai sejumlah bunga tertentu seperti yang tertera dalam lembar weselnya selama umur wesel, ya kan. Nah, itu wesel berbunga. Ya, jadi saat jatuh tempo ya, kita akan mendapatkan bunga dari wesel tersebut. Nah, di dalam surat wesel tersebut juga tertulis bunganya berapa, ya kan. Nah, bisa 10%, bisa 12% ya, tergantung perjanjiannya antara kreditur dan debitur. Oke, selanjutnya piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel yang tidak bersyarat pembayaran bunga yang terdiri yang berarti debitur tidak dikenai wesel bunga. Jadi saat pelunasan wesel tersebut ya kan, kita tidak akan mendapatkan
berbunga. Tapi ya kan, biasanya ya kan piutang wesa tidak berbunga itu ya kan bunganya sudah dimasukkan ke nilai nominal. Gitu. Berbeda dengan piutang wesel berbunga. Ya, jadi bunganya ibaratnya dipisah dari nilai nominal ya. Jadi nanti ada akun pendapatan bunga kalau kita menerima pelunasan. Kalau kita bayar wesel, kita akan ada beban bunga. Seperti itu ya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih detail lagi. Oke, 4 contoh kasus wesel berbunga dan tidak berbunga. Oke, yang pertama adalah wesel berbunga. Contoh kasus yang pertama, coba kalian perhatikan ya kan, kalian dengarkan baik-baik ya kan. Nah, pada tanggal 1 April 2020, PT Raja menerima surat wesel dari PT Rama dengan nilai nominal 10 juta. Jatuh tempo 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan berarti jatuh temponya 1 Juni 2020. Berarti kalau dari 1 April ya kan jatuh tempo 2 bulan, berarti jatuh temponya yaitu 1 Juni 2020 dengan bunga 12%. Oke ya. Gitu. Jadi pada tanggal 1 Juni 2020 PT Raja ya kan, PT Raja akan mendapatkan pelunasan atau uang ya 10 juta dari nilai nominal ditambah bunga 12% selama 2 bulan. Nah, kalau kalian sudah belajar dan sudah mengerti tentang penjualan secara kredit ya kan, secara angsuran, pasti kalian sudah paham mekanisme perhitungan bunganya bagaimana dan seperti apa ya kan. Nah, coba kalian baca lagi ya. Oke. Nah, maka lanjutan dari soal ya, contoh soal. Maka pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 1 Juni 2020, PT Raja akan mendapatkan uang atau pelunasan atas wesel dari PT Rama sebesar 10.200.000 ya kan, dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini rinciannya ya. Pertama nominalnya 10 juta ya kan, ditambah yang kedua adalah bunga dihitungnya dari mana, 10 juta ya kan dikali 12%. Nah, dikali 2/12 hasilnya 200.000 ya kan. Kok kenapa Pak dikali 2/12? Karena 12% ini adalah bunga per tahun ya. Sedangkan yang kita hitung hanya 2 bulan saja. Jadi 12%-nya dikali 2/12 ya. Untuk penjualan, kalau kalian mengerti penjualan angsuran ya kalian pasti udah paham ya. Oke, berarti jumlahnya nomor 1 ditambah nomor 2 yaitu 10.200.000, terdiri dari nominal ditambah bunga 200 ya. Jadi 10.200.000. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham dan mengerti ya. Kalau kalian tidak mengerti atau kurang memahami, kalian pause dulu ya, kalian pelajari lagi, baca lagi. Kayak itu contoh kasus yang pertama.
Selanjutnya contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 1 April 2020, PT Raja menerima surat wesel dari PT Rama dengan nilai nominal 10 juta, jatuh tempo 65 hari. Ya, berarti 65 hari jatuh temponya, ya kan, berarti tanggal 5 Juni 2020. Kita hitungkan dari 1 April ditambah 65 hari, itu ketemunya 5 Juni 2020. Oke ya, dengan bunga 12%. Ya. Maka pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 5 Juni 2020, PT Raja akan mendapatkan uang atau pelunasan atas wesel dari PT Rama sebesar 10.216.666,67 rupiah. Nah, perhitungannya seperti apa, Pak? Nah, inilah perhitungannya, ya kan? Nominal 10 juta ditambah bunganya 10 juta kali 12% dikali 65 hari per 360 hari. Karena 12% itu adalah selama 1 tahun, ya. 1 tahun itu berapa hari? 360 hari, ya kan? Nah, kalau ada jatuh temponya mainnya hari, ya berarti dibaginya 360. Tapi kalau jatuh tempo mainnya bulan, berarti dibaginya 12. Jadi 1 tahun itu berapa? 12 bulan, ya. Jadi nilai hasilnya 10 juta dikali 12% dikali 65 per 360, yaitu 216.666,67 rupiah. Jadi 2 angka di belakang koma ya, nanti perhitungannya dibulatkan angka terakhirnya. Jadi jumlahnya nomor 1 dan nomor 2 yaitu 10.216.666,67 rupiah. Nah, seperti itu ya. Oke, ini contoh kasus yang kedua. Kalau mainnya adalah jatuh temponya mainnya hari. Ya. Oke. Selanjutnya wesel tidak berbunga. Ya kan? Pada tanggal 1 April 2020, PT Raja menerima surat wesel dari PT Rama dengan nilai nominal 10.200.000, jatuh tempo 2 bulan. Ya kan? Nah, maka pada saat jatuh tempo yaitu 1 Juni 2020, PT Raja akan mendapatkan uang atau pelunasan atas wesel dari PT Rama sebesar 10.200.000 ya. Nah, berhubung ini wesel tidak berbunga, jadi tidak ada pencantumkan persentase bunga. Jadi yang akan dibayarkan PT Rama itu hanya nilai nominalnya saja, yaitu 10.200.000 ya kan. Nah, biasanya nilai nominal wesel berbunga dan tidak berbunga itu berbeda ya. Biasanya wesel tidak berbunga itu nilai nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wesel tidak berbunga. Jadi seolah-olah yang 200 berbeda yang tadi ya kasusnya kan 200.000 rupiahnya kan bunga ya. Jadi seolah-olah bunganya dimasukkan ke nominal ya. Jadi nilai nominalnya jadi yang tadinya 10 juta jadi 10.200.000 gitu ya. Seperti itu seolah-olahnya perbedaannya ya. Begitu. Jadi nanti
pada saat jatuh tempo PT Raja tidak akan mendapatkan bunga, tidak ada yang dalam pencatatan akuntansinya, tidak ada akun pendapatan bunga, tidak ada ya. Jadi langsung kas pada piutang Wesel ya. Nanti untuk jurnalnya kita akan adakan pertemuan kedua ya. Cara pencatatannya. Itu Wesel tidak berbunga. Selanjutnya yaitu ketentuan surat Wesel. Di dalam surat Wesel harus terdapat tulisan surat Wesel. Ya kan? Yang kedua, surat Wesel ialah perintah tak bersyarat untuk membayar uang dengan jumlah tertentu. Maka harus ada nilai nominal dan presentasi bunga jika Wesel itu berbunga. Ya, kalau ada presentasi bunga jika Wesel itu berbunga. Tak bersyarat itu maksudnya apa? Ya, tidak ada syaratnya. Berbeda kalau Wesel itu adalah surat perintah membayar, itu adalah ibaratnya ada surat perjanjian tertulisnya ya. Kalau tanpa bersyarat ya sudah, kalau surat Wesel tersebut ditulis tidak ada syaratnya gitu. Maksudnya tidak ada syaratnya, maksudnya ya langsung bisa dicairkan kalau saat sudah jatuh tempo gitu. Berbeda kalau misalnya seperti letter of credit ya kan, yang lebih turunan Wesel tuh ada letter of credit untuk trader antar negara ya, ekspor impor ya. Kredit biasanya tidak bisa langsung dicairkan si surat letter of creditnya tersebut. Harus ada syarat-syarat tertentu atau dokumen-dokumen tertentu yang harus kita lengkapi gitu ya kan. Contohnya kalau letter of credit misalkannya ya, kita dapat letter of credit pembayaran dari negara London gitu kan, karena kita sudah menjual misalkannya cilok gitu, kita mengekspor cilok ke Tuan Robert yang ada di London. Nanti Tuan Robertnya akan membayarnya lewat LC. Nah gitu, pakai lewat LC. Nah si LC tersebut, LC atau letter of credit tersebut tidak bisa langsung dicairkan. Biasanya ada dokumen-dokumen pendukung. Salah satunya adalah dokumen pengiriman barang gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Berbeda dengan surat Wesel. Kalau surat Wesel mah tidak ada syaratnya. Kasih aja suratnya saat jatuh tempo, langsung bisa cair uangnya ya. Gitu. Maksud Bapak itu seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai mekanisme surat Wesel tersebut, kalian akan pasti paham mengenai letter of credit ya, LC, SBLC, standard letter of credit, SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri ya kan, SKBDN, atau BG, bank garansi ya kan. Nah itu salah satunya instrumen perbankan dalam hal masalah pembayaran ya. Itu pasti kalian paham mengenai hal itu. Tidak karena Wesel tersebut dasarnya seperti ini ya gitu. Seperti teman Bapak gitu kan, dia main LC, SBLC, SKBDN, bank garansi gitu kan. Dia buka usaha, dia dapat pinjaman dan sebagainya dengan nilai tinggi sampai bahkan minimal 1M, bisa maksimal 1 triliun. Itu mainnya mekanisme perbankan seperti itu ya kan. Nah, kalau sudah kalian paham instrumen perbankan, nanti kalian juga bisa paham mengenai ada lagi mata kuliah atau jurusan seperti financial engineering ya. Biasanya kalau financial engineering itu kuliahnya harus di luar negeri biasanya ya. Nah, kalau kalian paham seperti itu, kalian hanya modal dengkul, modal otak ya kan, kalian bisa membangun perusahaan dengan nilai aset ratusan bahkan triliun, ratusan miliar bahkan sampai triliunan rupiah. Nah, gitu. Oke lah. Jadi ngawur lagi bapaknya ya. Oke. Seperti itu ya. Gitu.
Nah, makanya hebatnya akuntansi itu begitu ya. Ya kan, hebatnya seorang seorang akuntan itu seperti itu. 3E, ekonomis, efisien, efektif. Gimana caranya kita bangun usaha tanpa mengeluarkan uang di kantong pribadi Anda, ya kan? Prinsipnya orang usaha tuh begitu, ya kan? Kalau usaha itu jangan mengeluarkan uang di kantong pribadi Anda, ya. Gunakan otak kalian, gunakan pikiran analisisnya, ya kan, ya, supaya buat bisa meyakinkan investor, meyakinkan pihak perbankan, ya kan. Nah, supaya kalian bisa dapat pendanaan atau investasi yang kalian harapkan, ataupun kalian juga bisa sebagai seorang investor, ya kan. Nah, seorang investor, kalian nanti bisa beli saham, beli obligasi, bisa beli reksadana misalkannya, ya kan, seperti itu. Oke ya. Oke, selanjutnya yaitu disebutkan nama orang yang harus membayar. Jadi di surat wesel itu disebutkan orangnya, ya, yang harus membayarnya siapa. Biasanya orang tersebut biasanya antar PT, ya. Misalnya PT Angin Ribut atas namanya, tanda tanganinya biasanya seorang direktur dari PT Angin Ribut tersebut. Oke. Selanjutnya disebutkan tempat pembayarannya. Ya, biasanya tempat pembayarannya adalah di bank biasanya. Oke. Selanjutnya disebutkan nama orang yang ditunjuk. Ya, jadi dalam surat wesel tersebut itu ditunjukkan untuk siapa sih si uang tersebut, ya. Untuk siapa, di mana tempatnya, biasanya ada logo banknya. Biasanya di surat wesel tersebut ada logo banknya, ya kan. Selanjutnya dicantumkan tanggal jatuh temponya dan tempat penarikan atau pembuatan surat wesel, ya. Nah, di mana pembuatannya surat wesel. Misalnya PT Angin Ribut itu beramat di Kadipaten, ya, berarti tulis Kadipaten tanggal sekian-sekian, ya kan. Nah, ada logo banknya, misalnya banknya Bank Mandiri, berarti wesel tersebut bisa dicairkan di Bank Mandiri, ya. Seperti yang Bapak jelaskan ya semester ganjil kemarin, ya, tentang mekanisme masalah wesel. Biasanya kalau perusahaan itu main wesel, biasanya dia mempunyai rekening koran di sebuah bank. Oke. Selanjutnya dibubuhi tanda tangan orang yang menarik wesel, ya. Jadi wesel tersebut tuh seperti semi apa ya, rekening giro biasanya, semi cek, BG, biliet giro, ya, seolah biliet giro, ya. Kalau kalian mendapatkan wesel, ya kan, nah setelah pas jatuh tempo kalian langsung narik ke bank yang ada tertera di wesel tersebut. Nah, dan kalian biasanya harus menyertakan KTP kalian dan tanda tangan kalian, ya kan, seperti itu. Jadi di wesel tersebut itu tertera nama kalian. Misalnya kamu itu namanya Budi, misalnya di wesel tersebut tulis Budi, ya kan, kepada Budi. Terus si Budi tersebut itu nyuruh ke si Amir, Mir, tolong cairkan wesel tersebut. Nah, pas si Amir datang ke perbankan itu nggak bisa, harus atas nama yang tertera di surat wesel tersebut. Kalau nggak ada surat kuasa dari si Budi kepada si Amir di atas materai gitu. Jadi bank juga hati-hati, ya kan. Oh, ini namanya Budi nih, Bapak bener Budi. Oh iya, mana KTP-nya? Oh iya betul, ya, baru, ya kan, biasanya dicek KTP-nya. Oke, itu ketentuan surat wesel. Selanjutnya jenis-jenis surat wesel dalam akuntansi, ya. Yang pertama adalah wesel tagih, ya. Kalau tadi jenis-jenis wesel itu berdasarkan surat weselnya yang tertera, ya, yang berbunga dan tidak berbunga, ya, nilainya. Sedangkan ini jenis-jenis wesel dalam hal masalah akuntansi, berarti dalam hal masalah istilah dalam akuntansi, ya kan, berarti istilah dalam hal pencatatan, dalam hal akun,
Yang pertama yaitu wesel tagih, yaitu tagihan yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh pihak yang berutang. Jadi wesel tagih itu sama dengan piutang. Oke, itu ya. Yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar itu surat perintah untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang yang tercantum dalam surat wesel tersebut. Wesel bayar harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada surat. Ya, jadi wesel bayar sama dengan utang. Tapi biasanya pas jatuh temponya ya yang dibayarkannya. Ya, rata-rata kalau orang membayar utang bagi perusahaan itu biasanya ya jarang sebelum jatuh tempo tuh, jarang. Ya, jarang. Kecuali kalau sebelum jatuh tempo ada potongan ya, pasti orang tersebut akan bayar sebelum jatuh tempo. Tapi kalau misalnya sebelum jatuh tempo tidak ada potongan, ya nunggu aja pas jatuh tempo ya. Gitu. Seperti itu. Ya contohnya seperti ini. Kamu punya utang ke si A. Ya. Ke si A. Dibayar nanti 3 bulan. Ya kan? Utang kamu ke si A itu adalah 10 juta. Ya. Nah, jangka waktunya 3 bulan. Ya, taruhlah kamu utangnya itu 1 Januari ya. Jadi bayarnya Januari, Februari, Maret, jadi 1 April ya kan. Nah, pada bulan Maret kamu utang 10 juta ya. Ke bulan Maret kamu dapat uang nih 200 juta misalkannya. Nah, tapi kalau 200 juta, pastinya kalau orang tidak mengerti akan masalah bagaimana memanage keuangan, otomatis 200 juta langsung aja dibayarin lah utangnya lah ya, padahal jatuh temponya nanti 1 April ya kan. Nah, tapi kalau orang berpikirnya bisnis ya kan, berpikirnya usaha, 200 juta nih saya puterin dulu lah uangnya, nanti aja pas jatuh tempo 1 April ya kan. Nah, di 200 juta kalau kalian potong 10 juta berarti kan 190 juta ya kan. Kamu punya uang buat ini, diputerin lagi uangnya. Berbeda kalau ya nanti aja lah 1 April jadi 200 jutanya kamu puterin lagi ya, siapa tahu dari 200 juta kamu akan dapatkan 500 juta pas 1 April ya gitu. Toh kamu bayarnya bulan Februari ya tetap 10 juta, mau bayarnya Maret ya tetap 10 juta ya kan, tidak ada potongan kan. Nah, itu biasanya kalau masalah wesel ya. Jadi biasanya kalau wesel itu dibayarnya pas jatuh tempo rata-ratanya ya, seperti itu ya. Itu ya, memang kalau di agama tuh kalau utang itu harus cepet-cepet dibayar ya gitu kan. Cuma kalau kitanya berpikirnya bisnis, berpikirnya lebih realistis gitu, nanti aja pas jatuh tempo. Dengan catatan kalian harus punya perhitungan yang matang gitu. Jangan sampai pas jatuh tempo kalian tidak ada uangnya, seperti itu ya kan. Dapat 200 juta nih bulan Februari, sedangkan 1 April jatuh temponya, sudah kamu 10 jutanya kamu tabungin, depositoin dulu, lumayan kan, ada dapat bunga kamu di bank gitu kan, kamu tahan dulu gitu, pas jatuh tempo ya kamu bisa bayar langsung, seperti itu. Jadi sama aja ya, uang tuh yaitu apa ya, yang seperti Bapak bilang tadi, yaitu aset lancar. Yang namanya aset lancar ya aset yang tidak produktif. Jadi gimana caranya aset lancar itu kita bikin supaya produktif ya kan. Jangan dipakai yang tidak produktif atau lebih hal ke konsumtif ya kan. Ya memang rezeki itu dari Tuhan, dari Allah ya kan, tapi sudah sewajarnya yang misalnya kita dikasih rezeki sama Tuhan, berarti kita itu tuh amanah dari Tuhan. Kita dapat rezeki nih 1000 dari Tuhan,
ya kan? Nah itu tuh amanah, ya kan? Amanah ya, gimana nih 1.000 itu kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana nih 1.000 ini kita caranya bisa jadi 2.000, bisa jadi 3.000, supaya ya kan, kalau misalkannya supaya saya misalnya kita dapat rezeki 1.000 rupiah, ya kan, kita hanya bisa bantu misalkannya atau nyumbang cuma 1.000 satu orang misalnya. Tapi kalau 1.000 tersebut kita putar lagi bisa jadi 3.000, ya otomatis kan kita bisa bantu buat 3 orang kalau masing-masingnya 1.000. Nah itu maksud Bapak tuh seperti itu ya, bukan pelit, bukan apa gitu ya. Ya itulah, jadi seorang pengusaha itu adalah orang yang berpikir. Kita jadi pengusaha itu bukan berarti kita itu harus jualan gitu kan, tapi pengusaha itu adalah orang yang berpikir. Ya, kamu misalnya kerja di pabrik, ya kan, dapat penghasilan gaji taruhlah 2 juta per bulan. Nah dari 2 juta itu kamu sisihkan uang 100.000 misalnya per bulan, kamu tabungin, kamu depositoin ya, supaya uang tersebut bisa jadi produktif, ya kan. Terus kamu beli obligasi, beli saham ya, supaya bisa produktif ya. Nah secara de jure kalau di KTP iya kamu karyawan buruh, tapi secara de facto ya kan, fakta di lapangan kamu bukan karyawan tapi kamu seorang pengusaha, ya kan, seorang pengusaha. Itu maksud Bapak. Jadi pengusaha itu orang yang berpikir, itu ya, berpikir. Bukan berarti pengusaha itu tidak melulu harus menjual barang, harus usaha, enggak, ya kan. Jadi memanfaatkan, mengelola keuangan dengan baik juga sama pengusaha, seperti itu ya. Nah orang yang bisa mengelola keuangan, orang yang bisa memanage keuangan, ya kan, yaitu salah satunya ya orang akuntansi, ya kan, seperti yang Bapak dulu pernah bilang ya, jantungnya sebuah perusahaan, rohnya suatu perusahaan itu adalah sektor akuntansi, sektor keuangan. Rumah tangga juga sama, ya kan, rohnya rumah tangga itu ya, mohon maaf ya, sektor keuangan. Kalau kita bisa manfaatkan uang dengan baik gitu kan, pasti otomatis kita akan, apa yang kita inginkan pasti kita akan tercapai gitu. Misal ya, bagi perempuan kalau tidak bisa mengatur uang dengan baik, kasihan suami ya, capek nyari duit terus ya kan. Kan yang namanya rumah tangga itu kan harus saling melengkapi, harus saling support, ya kan. Suami kerja, ya kan, nah istrinya ya dinafkahi, ya gimana caranya istrinya mengelola uangnya dengan baik ya, tabungin, depositoin buat anak-anaknya, ya kan, buat sekolah, ya kan. Itu sebagai pengamanan. Siapa tahu ya kan, kalau suaminya sudah tidak bisa bekerja atau di PHK, ternyata aman uangnya, tabungannya ada. Jadi jangan mengandalkan suami terus ya, capek dia udah kerja, ya kan, dia harus ngatur uang, dia harus nabung, urus, wah capek, ya kan. Itu makanya bukan urusan rata-rata perempuan tuh sumur, dapur, kasur, satu lagi keuangan harus dengan baik ya, diatur ya gitu. Kalau sudah paham, makanya kalau boleh milih ya, laki-laki itu biasanya cari cewek itu yang pintar mengelola uang loh gitu. Kalau mau hubungannya serius gitu kan, kalau mau hubungannya main-main saja, happy saja, biasanya cari yang cakep gitu. Tapi kalau untuk serius melangkah ke arah jenjang pernikahan, biasanya
cari rata-rata orang yang bisa ngelola keuangan dengan baik, ya kan. Ada istilah laki-laki hebat, laki-laki hebat, laki-laki yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang lebih sukses, gitu kan. Ada perempuan yang hebat dan jago, seperti itu, ya. Oke. Ya. Kalau kalian bisa ngatur keuangan dengan baik, kalian bisa ada daya tawar ke pihak laki-laki tersebut, gitu, ya. Nah, makanya sekarang belajar, ya. Ekonomi lagi sulit, ya kan. Coba kalian atur keuangan kalian, ya. Jajan kalian atur, ya kan. Gimana pak caranya? Ya caranya kalian harus ada pembukuan pengeluaran, ya kan. Dikasih uang sama orang tua 5.000, tulis hari kamu tuh, oh jajan gorengan 1.000, oh jajan segini, jajan roti misalkannya 2.000, oh ada sisa nih 1.000, nah, kamu tabungkan misalkannya. Nah, besoknya lagi sebelum kamu aktivitas, kamu tulis, kamu anggarkan, saya mau besok mau beli inilah, besok mau beli inilah, gitu. Oh beli inilah, oh cukup nih 3.000. Nah berarti dikasih sama orang tuanya misalnya 5.000. Misalnya kamu dikasih uang tiap hari sama orang tua, taruhlah 5.000 nih. Nah, biasanya kalau orang nabung itu, kamu jajan sisanya berapa kamu tabungin, salah, ya kan. Nabung itu kalian harus anggarkan. Misalnya besok dikasih jajan 5.000 nih, nah, kamu putuskan, oh saya pengen nabungnya 2.000 lah, berarti 3.000 ini buat apa ya, kamu anggarkan, kamu tulis, ya kan. Nah itulah prinsip akuntansi, kamu tulis, oh kemarin saya beli gorengan, masa besok saya gorengan, gantilah roti lah. Nah kemarin seblak, masa udahlah seblak mah nanti aja lah, nanti besoknya lagi lusa saya beli seblaknya, nah, saya tahan dulu lah, gitu. Jadi bisa mengendalikan keinginan dengan dasarkan ada catatan, pembukuan itu adalah sebagai dasar guide, ya, panduan untuk kita memutuskan langkah apa yang akan kita jalankan esok hari, ada agendanya. Nah dulu bapak waktu kelas 4 SD, kalau jajan itu udah 1 bulan, ya kan. Habis nggak habis ya segitu 1 bulan untuk jajan. Makanya bapak sering nulis, ya kan. Oh segini bapak atur sendiri uangnya, tabungin berapa ke orang tua, pak bu ini uang saya tolong ditabungin, gitu. Karena waktu SMP kan nggak bisa buat rekening ya ke bank ya. Kalau sekarang mah gampang ya, pakai aplikasi Danaku, pakai aplikasi OVO, bisa nabung tanpa pinjem aja KTP orang tua, bisa aplikasi Danaku, tinggal nabungnya ke mana, ke Alfamart, Indomart, gitu, ya kan. Apalagi kalau cewek mah udah, wah diskon nih, wah udah habis ya bunganya, ya. Jadi dulu bapak waktu mengelola keuangannya begitu, ada catatannya, ya kan. Oh besok main, saya pengen misalkannya laptop nih, laptop itu harganya berapa, oh laptop itu 2 juta misalnya, atau 3 juta, dirunut, berarti saya per bulan harus nabung berapa nih. Oh nabungnya harus ternyata 100.000. Oh 100.000 saya nggak kuat nih, 100.000 kuatnya 50.000. Ya kalau saya 100.000 nanti saya nggak bisa makan nih, atau gimana gitu. Saya kuatnya 50.000, oke 50.000. Nah 50.000 ini saya tabungin, terus saya putar kemana nih 50.000 supaya target 1 tahun saya bisa beli laptop. Nah ada tulisannya coy, tulisannya anak-anak, seperti itu. Coba dilatih mulai dari sekarang, dilatih seperti itu orang sukses tuh seperti itu, ya. Selain kalian dapat penghasilan, dapat uang, dapat tabungan, kalian juga dilatih pikirannya, dilatih berpikirnya, sehingga kalian dapat
akan mempertajam insting dan naluri. Insting dan naluri seperti apa? Oh, ini kira-kira mau hujan nih. Bisa memprediksi. Oh, ini kira-kira nih usaha ini nih yang bagus nih. Nah, kira-kira di masa pandemi itu, kayak gini nih. Nah, gitu. Pas ada peluang, itu kita harus sudah siap. Nah, itu rata-rata kalau dilatih. Kalau kita sering dilatih itu seperti itu. Ya. Oke. Dilanjut lagi, kembali ke laptop. Nah, 4 ya jenis-jenis surat wesel dalam akuntansi sudah Bapak jelaskan. Oke, seperti ini ya kronologinya. PT Raja itu adalah kreditor, PT Rama itu debitur. PT Raja itu menjual barang kepada PT Rama sebagai debitur. Nah, PT Rama menyerahkan surat wesel nominal 100.000, jatuh tempo 65 hari. Berarti ya PT Raja menjual barang ke PT Rama itu yaitu penjualan secara kredit. Ya, karena PT Rama menyerahkan wesel ya 100.000 jatuh tempo 65 hari. PT Raja akan mendapatkan uang 100.000 atas menjual barang tersebut tuh kapan? 65 hari setelah wesel tersebut diserahkan atau setelah wesel tersebut diterbitkan oleh PT Rama. Berarti PT Rama itu disebut sebagai debitur, PT Raja disebut sebagai kreditur. Nah, atas wesel tersebut ya yang dikeluarkan oleh PT Rama itu disebut namanya wesel tagih bagi pihak PT Raja. Ya kan? Kalau bagi pihak PT Rama disebut sebagai wesel bayar. Jadi wesel yang dikeluarkan oleh PT Rama ini ya kan dalam akuntansi itu disebut wesel bayar. Tapi dalam akuntansi oleh PT Raja disebut wesel tagih. Wesel tagih biasanya sama dengan piutang wesel. Kalau wesel bayar disebut dengan utang wesel. Nah, begitu mekanismenya ya jenis-jenis surat wesel dalam akuntansi ya. Nah, perbedaan antara wesel tagih sama wesel bayar itu seperti ini ya. Gimana ditentukan oleh posisi. Nah, kalau sebagai kreditor ya itu disebut wesel tagih. Tapi kalau kita disebut debitur berarti disebutnya dengan wesel bayar. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya yaitu penentuan nilai jatuh tempo wesel tagih yang berbunga dan tidak berbunga. Yang pertama adalah kesepakatan bersama. Jadi kreditur menentukan dan debitur menyetujui serta berjanji membayar pada tanggal yang sudah ditentukan kreditur. Ya kan? Menjual barang kita ya kan secara kredit kepada si B tersebut membayar dengan wesel. Pakai wesel ya? Oh boleh. Tapi jangan jangka waktu sekian ya. Nah, kata si B-nya, oke, siap. Nah, berarti yang menentukan kapan jatuh temponya itu dari kreditor. Ya kan? Selanjutnya berdasarkan janji yang tertulis dari debitur. Ya, tanggal jatuh tempo wesel dapat didasarkan atas janji yang tertulis sendiri oleh debitur atau pada tanggal tertentu. Artinya tanggal jatuh tempo ditulis secara eksplisit dalam surat wesel. Ya, jadi yang menentukan jatuh temponya adalah debitur, ya kan? Jatuh tempo tanggal 2 Februari 2020. Nah, berarti ditulis di weselnya ada tanggalnya. Oh, berarti jatuh temponya 2 Februari 2020. Saya akan mendapatkan uang pada tanggal 2 Februari 2020. Dan saya harus membayar pada tanggal, kalau misalnya kita sebagai debitur, 2 Februari 2020. Jadi yang menentukan adalah debitur. Selanjutnya pada akhir periode. Pada akhir periode yang ditetapkan artinya setelah sekian hari, bulan atau tahun wesel harus bayar ya. Nah, di wesel tersebut itu ditulis ya kan
jatuh tempo 60 hari, jatuh tempo 3 bulan, jatuh tempo 1 tahun, jatuh tempo 2 tahun. Jadi nggak ditulis tanggalnya gitu. Berbeda dengan yang tadi berdasarkan janji yang tertulis sama debitur ya, ada tanggalnya secara eksplisit. Tapi kalau pada akhir periode tidak ada tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh temponya ya kita yang harus ngitung, ya kan? Diterbitkan wesel 1 Januari, jatuh tempo 65 hari. Oh, berarti 65 hari itu kapan nih? Gitu. Jadi nggak ditulis jatuh temponya kapan. Di surat wesel tanggal sama tahunnya nggak ditulis. Maksudnya begitu ya, pada akhir periode. Oke, baik. Untuk pertemuan yang pertama ada tugas ya, ada tugas pertama ya, tugas ke-1. Jadi nanti setiap pertemuan Bapak akan kasih tugas ya. Jadi mekanismenya berbeda dengan semester ganjil ya kemarin ya. Pertemuan pertama misalkannya materi, pertemuan keduanya tugas, pertemuan selanjutnya materi. Jadi nggak selang-seling ya. Kalau sekarang karena berhubung babnya ada 4 pokok bahasan, jadi bapaknya agak ngebut sedikit ya biar cepat. Jadi pas pertemuan materi langsung tugas. Sekarang tugas yang pertama, ke-1, dikumpulkan seperti biasa paling lambat hari Sabtu jam 00 ya. Nah, biasa diupload di postingan Bapak ya, di Google Classroom dalam bentuk JPG ya, dalam bentuk foto ya. Kamu tulis foto, tulis nama kelasnya ya kan. Tolong jangan dikirim pakai bentuk file ya, karena Bapak susah untuk membukanya. Karena Bapak bukanya di handphone ya gitu. Oke, jadi paling lambat hari Sabtu jam 00. Oke, ini tugas yang pertama. Oke, ada 2 soal ya. Yang pertama soalnya, pada tanggal 1 Maret 2020, PT Rama menerima surat wesel dari PT Sinta dengan nilai nominal 50 juta rupiah, jatuh tempo 95 hari dengan bunga 10%. Pertanyaannya, pada tanggal berapakah PT Rama ya, bukan PT Raja ya, PT Rama ya, mendapatkan pelunasan atas wesel tersebut dan berapakah nilainya? Ini mohon maaf ya, bukan PT Raja tapi PT Rama. Oke, sebentar Bapak perbaiki dulu. Ya, seperti itu ya. Oke, Bapak ulangi nomor 1. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Rama menerima surat wesel dari PT Sinta dengan nilai nominal 50 juta rupiah, jatuh tempo 95 hari dengan bunga 10%. Nah, pertanyaannya, pada tanggal berapakah PT Rama mendapatkan pelunasan atas wesel tersebut dan berapakah nilainya? Ya. Jadi itu pertanyaannya ya. Nah, hati-hati, jawabannya bukan jurnal ya, tapi tanggal berapa PT Rama mendapatkan pelunasan atas wesel dari PT Sinta dan berapa nilainya. Berapa uang yang diterima maksudnya oleh PT Rama atas wesel tersebut. Itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua, buatlah contoh surat wesel dengan nama perusahaan atas nama kalian masing-masing ya. Nah, kalian coba cari di search engine Google ya kan, bagaimana contoh surat wesel itu seperti apa, formatnya, penulisannya harus bagaimana ya kan. Nah, setelah kalian dapatkan dari Google, kalian tulis ya. Nah, tulis seperti ini, ini ya. Jadi PT-nya harus atas nama PT perusahaan masing-masing ya. Perusahaan PT-nya atas nama kalian masing-masing. Misalnya nama kamu Budi ya, tulis PT Budi ya. Jadi seolah-olah kalian itu bikin surat wesel, seolah-olah seperti itu, menerbitkan surat wesel. Nah, biar kalian
ada gambaran nanti. Maksud Bapak soal nomor 2 itu biar kalian oh begini nih, nulis surat wesel tuh seperti ini, oh gitu. Jadi siapa tahu nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan bagian admin, kalian sudah langsung paham, oh ini format wesel seperti ini ya, gitu. Biar tidak dimarahi oleh seorang manajer ya, kamu lulusan akuntansi masa nggak tahu format surat wesel. Nah itu kan, nggak tahu pak, belum diajarkan. Wah bahaya ya, seperti itu. Nanti bapak aja yang disalahkannya gitu. Oke, itu 2 nomornya. Silakan kalian kerjakan dengan baik ya kan, paling lambat hari Sabtu jam 00.00 ya. Kalian rencanakan ya kan, kalian planning kapan mengerjakannya ya. Jangan SKS, sistem kebut semalam. Rata-ratanya kalian sistem kebut semalam ya kan. Orang yang biasa sistem kebut semalam ya, orang biasanya tidak memplanning ya kan. Hidupnya pasti selalu was-was dan selalu mengeluh. Kalau orang biasa sistem kebut semalam ya, biasanya suka begitu ya kan. Orang yang tanpa persiapan seperti itu, tanpa persiapkan dan tanpa direncanakan gitu jauh-jauh hari ya gitu. Biasanya orang yang seperti itu tuh biasanya ya orang yang sering galau, orang yang gatot ya, biasanya ini madesu, masa depan suram gitu, biasanya seperti itu ya. Tapi nah sekarang tolong kalian atur waktunya ya, kalau bisa bikin rencana kerja harian seperti apa ya, biar kalian gak gabut ya. Rindu sekolah, pengen tetap muka status di FB, udah bosan di rumah terus. Ya iyalah bosan di rumah, orang kaliannya juga ngatur kegiatannya nggak ada. Coba kalian atur kegiatannya, oh hari ini besok mau inilah, mau sasapu lah atau mau gimana gitu. Di rumah mengadapkem sare dar ya gimana. Udah sekolah dibuka, udah sekolah berapa, aduh pusing, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet liburan. Udah liburan pengen cepet ke sekolah, udah sekolah pengen cepet lulus, udah lulus pengen cepet kerja, udah kerja pengen balik lagi sekolah, pusing. Udah gitu pusing. Apalagi cewek kalau udah kerja pengen cepet kawin gitu. Udah kawin pengen cepet punya anak, udah punya anak pusing gitu ya kan. Pusing ngurusnya ya kan. Wah enak banget ya yang gak nikah, bisa jalan-jalan, bisa ke salon, gak ngurus anak. Nah biasanya orang itu orang SKS ya, sistem kebut semalam, tanpa perhitungan, tanpa memplanning dan merencanakannya. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.